Ini masih di contoh soal pelaporan keuangan. Ini pertanyaan nomor 61. Pada tanggal 1 Maret 2021, ini Bapak Amir memesan kepada Bank Syariah untuk membeli sepeda motor. Bank kemudian membeli motor dari dealer secara tunai pada tanggal 3 Maret 2021. Tanggal 5 Maret, Bapak Amir dan Bank Syariah mengadakan akad murabahah dengan kesepakatan sebagai berikut. Ini harga perolehan motornya 15 juta. Margin keuntungannya disepakati adalah 54% dari harga beli dengan periode waktunya 36 bulan. Ini pembayaran cicilannya setiap tanggal 6 selama 36 kali. Ini jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi penjualan murabahah dari sisi penjual bank ketika akad dilakukan tanggal 5 Maret. Ini yang pertama, kita cari dulu margin keuntungannya. Ini 15 juta. Ini 15 juta dikali 54%. Ini 8.100.000 rupiah. Ini adalah keuntungannya, ini profitnya. Ini profit yang diambil oleh Bank Syariah sebesar 8.100.000 rupiah. Kemudian ini jurnalnya di bawah. A. Piutang murabahah 23 juta di debit, di kreditnya penjualan, ini salah. Ini yang B, piutang murabahah 23 juta di debit, di kreditnya ada aset murabahah 15 juta, kemudian keuntungan murabahah 8.100.000 rupiah. Ini untuk yang B, ini keuntungannya ini belum diterima. Ini keuntungannya diterima kemungkinan di setiap bulan cicilannya nanti dibagi secara proporsional. Untuk yang C, ini jurnalnya piutang murabahah di debit 23.100, aset murabahahnya 15 juta, keuntungan murabahah ditangguhkan 8.100.000 rupiah. Ini jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya C? Ini piutang murabahah ini menjual kepada Bapak Amir. Ini bank. Ini menjual, ini jual motor kepada Bapak Amir tadi. Nah, Bapak Amir beli kepada bank ini secara kredit. Nah, bank ini mencatat piutang murabahahnya 23 juta atas penjualan sepeda motor kepada Bapak Amir. Makanya dicatat piutang, karena tadi kalau ngeliat soalnya dicicil selama 36 kali. Ini keluarlah asetnya dia atas penjualan sepeda motor 15 juta. Ini keuntungan murabahah ditangguhkan sebesar 8.100.000 rupiah. Kenapa ditangguhkan? Karena periodenya cicil. Kalau lihat teman-teman di atas ini periodenya adalah 36 kali. Ini berarti keuntungannya masih ditangguhkan. Kita kalau langsung mengakui keuntungannya, nanti contoh misalkan Bapak Amir ini tidak bisa membayar di tahun ke-36, tapi kita sudah melakukan pencatatan keuntungannya. Makanya kita tidak boleh mencatat keuntungan ini langsung langsung sekaligus. Jadi kita mungkin mencatat keuntungan ini setiap bulan. Nanti kita sesuaikan berdasarkan
tanggal dia bayar setiap 6 bulan. Berarti setiap dia bayar kita akan terima keuntungan, nanti kita jurnal balik keuntungan yang ditangguhkan pada keuntungan yang setiap bulan kita terima dari Bapak Amir. Ini PSAK 102 paragraf 22 ini keterangannya. Kemudian diatur di PSAK 102 paragraf 18 pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehannya. Ini 15 juta ini pada saat bank syariah ini membeli motor itu di dealer. Kemudian ini margin keuntungan ini dicatat sebagai pendapatan margin ditangguhkan yang akan diamortisasi pada saat penerimaan cicilan piutang. Ini yang saya bilang tadi, pada saat dia terima uang cicilan piutangnya, baru nanti diakui keuntungannya sebesar profesional yang diterima di bulan itu selama 36 kali. Ini dia jawabannya adalah C tadi. Lanjut nomor 62. Ini akad jual beli barang pesanan muslam fih ini dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilahi namanya, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu disebut. Ini disebut akadnya syarat-syarat tertentu disebut. Ini jawabannya adalah salam. Kita lihat pembahasannya. Akad jual beli barang pesanan muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ini disebut namanya salam. Nomor 63, soal 63. Ini pernyataan. Yang pertama, ini akad salam sering digunakan untuk produk pertanian sedangkan istisna untuk produk konstruksi. Kemudian yang kedua, ini penyerahan barang salam di awal akad sedangkan istisna di kemudian hari. Yang ketiga, ini pembayaran salam harus secara tunai di awal akad sedangkan istisna dapat dilakukan secara cicilan. Yang keempat, ini salam merupakan akad jual beli, istisna merupakan akad bagi hasil. Ini manakah dari pernyataan yang benar terkait perbedaan dalam salam dan istisna? Ini kalau dilihat, ini jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya B. Kita lihat penjelasannya di bawah. Ini akad salam tuh sering digunakan untuk produk pertanian, sedangkan akad istisna ini untuk konstruksi. Kita lihat nomor 1. Ini nomor 1 digunakan untuk pertanian, istisna untuk konstruksi. Kemudian yang kedua, ini pembayaran salam harus secara tunai di awal akad, sedangkan istisna ini dapat dilakukan secara cicilan. Ini nomor 3 nih, pembayaran salam harus secara tunai di awal, sedangkan istisna ini dapat dilakukan secara cicilan. Maka jawabannya adalah B. Nomor 64. Ini Bapak Ihwan melakukan akad kerjasama usaha mudarabah dengan Bank Syariah XYZ terkait usaha bengkelnya. Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank Syariah menyerahkan dana sebesar 100 juta, periode akad 2 tahun. Nisbah bagi hasil bank Bapak Iwan ini 1:3. Bagaimana jurnal yang dibuat Bapak Iwan pada tanggal 1 Januari 2021?
Ini investasi mudharabah pada kas. Ini kan yang ditanya adalah jurnal Bapak Iwan pada tanggal 1. Ini dari sisinya Bapak Iwan yang terima uang. Harusnya ini Bapak Iwan tidak mengeluarkan uang. Kemudian yang B ini kas 100 juta dana syirkah temporer. Ini adalah yang B jawabannya. Kalau yang C ini Bapak Iwan tuh tidak berinvestasi. Bukan tidak berinvestasi ya, dia berinvestasi tapi bukan investasi mudharabah ya. Investasi ini tidak ada di posisi kredit. Kemudian yang D ini dia bukan pendapatan mudharabah. Kita lihat pembahasannya. Ini berdasarkan PSAK 105 paragraf 25. Ini dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer. Ini ada keterangannya ya. Sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Ini jawabannya tadi B. 65. Ini berikut ini merupakan karakteristik akad ijrah. Ini akad ijrah ini adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Ini yang di dalamnya itu tidak dicantumkan terkait pemindahan atau perubahan hak milik dari kesepakatan yang terjadi pada kedua belah pihak. Itulah yang disebut akad ijrah. Ini yang nomor 1, tidak ada perpindahan kepemilikan barang pada jenis ijrah biasa. Kemudian barang yang habis dikonsumsi tidak dapat diijrahkan. Adanya perpindahan kepemilikan barang pada jenis ijrah biasa. Yang keempat, barang yang habis dikonsumsi dapat diijrahkan. Ini pernyataan di atas manakah yang merupakan pernyataan yang benar? Ini adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah A. Kita lihat pembahasannya. Ini barang yang habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijrah karena tidak dapat ditransfer manfaatnya dari aset tersebut. Kemudian nih perpindahan kepemilikan aset terjadi pada akad jual beli atau ijrah muntahiyah bitak milik. Ini saya cukupkan sampai soal 65, nanti saya lanjut lagi di soal selanjutnya. Terima kasih.